Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita pada hari ini sudah sampai ke bab 4. Bab 4 di kelas 6 itu akan membahas masalah zakat. Adapun tujuan pembelajaran ini, zakat ini, yang pertama agar kamu dapat dengan benar melaksanakan rukun Islam yang ketiga itu, yaitu membayar zakat, dan agar kamu memahami bagaimana harta yang harus dikeluarkan zakat itu, siapa-siapa yang berhak menerimanya, dan syaratnya apa-apa saja. Baik anak-anakku sekalian, zakat itu diwajibkan kepada kita orang yang beragama Islam itu pertama kali pada tahun kedua Hijriah. Jadi setelah 1 tahun Rasulullah pindah dari Mekah ke Madinah, maka tahun kedua itu Allah menurunkan perintah bahwa orang Islam wajib mengeluarkan zakat. Zakat itu asal katanya zakat, yuzaki, tazkiyatan. Artinya bisa dia berarti suci, bisa juga berarti bertambah, dan bisa juga berarti berkembang. Jadi siapa yang membayarkan zakat itu, dia akan menyucikan hartanya. Hartanya itu akan bertambah dan hartanya itu akan berkembang. Itu asal katanya zakat yuzaki tazkiyatan. Adapun menurut istilah, yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Bukan sembarang orang. Ada ketentuan-ketentuannya, siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu. Anak-anakku sekalian, zakat itu jangan lupa kamu harus mengetahui orang yang mengeluarkan zakat namanya muzaki. Orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Sedangkan orang-orang yang menerima zakat, yang berhak menerima zakat itu di dalam Al-Quran ada 8 dalam surah At-Taubah ayat 60. Itu namanya mustahik. Jadi kalau orang bilang mustahik, itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Kalau kamu membayar zakat, mengeluarkan zakat, umpamanya zakat fitrah, pas mau lebaran kamu serahkan kepada amil, kamu itu sebagai muzaki. Ya. Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu namanya muzaki. Orang yang menerima zakat itu mustahik. Jangan lupa itu nanti ada soal di kelas 6. Beberapa tahun yang lalu setiap tahun itu masuk orang yang mengeluarkan zakat adalah ABCD. Jangan lupa muzaki. Orang yang menerima zakat mustahik. Jadi dengan belajar zakat di kelas 6 ini, kamu akan memahami siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu, dan kamu akan mengerti bahwa sebagai seorang Islam itu zakat itu wajib. Baik anak-anak, kita lanjutkan apa dasar hukumnya, siapa yang menerimanya. Nanti Bapak akan catatkan dan kamu harus hafal itu. Minimal di dalam Al-Quran itu kamu tahu itu surah apa. Perintah wajib zakat itu terdapat dalam Al-Quran surah apa? Ayat berapa? Orang-orang yang berhak menerima zakat itu di dalam Al-Quran itu terdapat dalam surah apa? Ayat berapa?
Anak-anak, perhatikan dasar hukum zakat di dalam Al-Quran. Itu terdapat dalam surah At-Taubah ayat 103. At-Taubah 103. Dasar hukum zakat. Perhatikan. Khudz min amwalihim ambillah sebagian harta mereka, ya, tutahhiruhum, wa tuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ini terdapat dalam surah At-Taubah. Ambillah sebagian harta mereka, wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, dan doakan mereka, inna sholata sakanul lahum, ya, sholat tata inna sholat tata sakanul lahum. Hati-hati ini, harus hafal. Nanti di dalam soal ada soal minta teruskan ayatnya, kamu tidak hafal, kamu akan kewalahan nanti. Wallahu sami'un alim. Yang terakhirnya itu wallahu sami'. Ini At-Taubah ayat 103, dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat. Sekarang siapa-siapa yang berhak menerima zakat itu terdapat dalam surat At-Taubah juga. Tapi ayat 60 di bawahnya lagi. Yang berhak menerima zakat At-Taubah ayat 60. Nah, bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Dua ya, fuqara, masakin. Kemudian wal amilin wal mu'allafati qulubihim wa firriqah wal gharimin wa fisabilillah wa ibnis sabil. Ada 8. At-Taubah ayat 60 yang menerima zakat, yang berhak, ya, berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Tulis
Innama shodaqatu lil fuqara. Satu ini dapat tulis satu fuqara namanya, lil fuqara i masakin wal masakin, dua ini ya, wal amilin yang nomor 3 wal amilin, wal amilin yang nomor 4-nya wal mu'allafati, mu'allaf ya 4. Yang kelima wafir riqab, yang keenam wal gharim, wal gharim. Nah, yang ketujuh wa fi sabilillah, yang kedelapan wa benis sabil, ini yang kedelapan. Jadi dasar hukumnya atau bahasa 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka yang berhak menerimanya itu, yaitu ada 8 orang di dalam At-Taubah ayat 60. Di anak-anak tidak sembarang orang. Saya jelaskan. Lil fuqara, fakir. Fakir itu yang orang sehari-hari tidak cukup. Umpamanya kebutuhan dia 70.000. Tidak pernah dia dapat uang 70.000. Paling dapat 30, 40, 50 di bawah kebutuhan dia itu. Sedangkan miskin wal masakin yang nomor 2 ini, orang miskin itu kadang-kadang cukup, kadang lebih, kadang kurang. Itu miskin. Umpamanya kebutuhannya 100.000, hari ini dia dapat 110.000. Besok dia dapat 80, besoknya lagi dia dapat 100, besoknya lagi dia dapat 105. Jadi kadang-kadang cukup, kadang-kadang kurang kebutuhannya sehari-hari. Itu miskin. Wal amilin, amil orang yang mengumpulkan zakat untuk disalurkan kepada 8 orang. Namanya amil itu yang di masjid setiap bulan puasa dibentuk oleh panitia masjid itu. Nah, dia pun berhak menerima zakat itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal mu'allafat. Mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam itu yang berhak menerima zakat. Wafir riqab, ya, wafir riqab itu hamba saya. Hamba saya itu sekarang sudah tidak ada lagi anak-anak. Di seluruh dunia ini sudah tidak ada lagi hamba saya. Nah, wal gharimin banyak orang yang terlilit utang. Orang yang banyak hutang itu kalau kita mau mengeluarkan zakat, dia berhak menerima zakat. Wa fi sabilillah, orang yang di jalan Allah, penceramah, anak-anak yang masih mencari ilmu di pesantren, anak-anak tahfiz, itu orang fi sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kemudian yang terakhir wa benis sabil, orang yang dalam perjalanan kehabisan pesangonnya. Orang kalau mau pergi berjalan itu kan pasti membawa bekal, kehabisan bekalnya itu keuangannya. Ada orang yang dalam perjalanan malahan berlebih-lebih, tabungannya masih banyak, itu tidak wajib diberi zakat.
yang kehabisan bekalnya ya. Jadi ada 8 anak. Ada 8. Nah, untuk syarat zakat, rukun zakat, kemudian macam-macam zakat kamu baca lagi di dalam bab 4 buku pelajaran kita kelas 6. Itu saja anak-anak yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa protokol kesehatan, jangan lupa memakai masker apabila keluar rumah, jaga jarak apabila ada kerumunan, kemudian sebaiknya cucilah tangan, sering-sering mencuci tangan karena itu akan menyehatkan kita dan menyelamatkan kita dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.